Diduga dan merampok penumpang, sopir travel diringkus unit Resmo Polres Wajo. Korban dimasukkan ke dalam karung dan membuangnya ke jurang di Desa Kalono, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Guys, pernah nggak sih? Coba kalian bayangin. Ada seorang ibu yang harus melaporkan putrinya sendiri ke kantor polisi karena tiba-tiba menghilang setelah kembali ke tanah rantau untuk bekerja. Jadi waktu itu si putri ini berangkat menggunakan mobil travel. Dan sebenarnya selama di perjalanan semuanya itu masih baik-baik saja guys. Dia masih bisa dihubungi. Bahkan ketika keluarganya menelepon dan bertanya, "Sudah sampai mana?" Gadis ini masih sempat menjawab, "Tidak lama Mi, sampaikah." Tapi siapa sangka, itu justru menjadi komunikasi terakhirnya dengan keluarga. Karena setelah mengatakan hampir sampai, komunikasi tiba-tiba terputus. Gadis ini tidak pernah benar-benar sampai seperti yang ditunggu keluarganya. Nomornya pun nggak bisa lagi dihubungi, dan sejak saat itu keberadaannya nggak diketahui. Keluarga yang mulai khawatir akhirnya melaporkan kehilangan ini ke pihak polisian. Dan kalian bayangin ya guys, setelah laporan itu dibuat, keluarga terus menunggu. Mereka berharap suatu saat nanti ada kabar atau setidaknya ada kepastian tentang keberadaan putri mereka. Tapi 1 bulan, 2 bulan, sampai tahun berganti, putri mereka tetap nggak ditemukan. Hingga hampir 2 tahun kemudian, misteri hilangnya gadis ini pun akhirnya terungkap. Tapi sayangnya guys, kepastian yang selama ini ditunggu keluarga justru menjadi kenyataan yang paling menyakitkan. Karena gadis yang hampir 2 tahun mereka tunggu kepulangannya itu akhirnya ditemukan dalam keadaan hanya tinggal tulang belulang. Lalu, sebenarnya apa yang terjadi pada gadis ini? Kalau katanya dia sudah hampir sampai, kenapa justru setelah itu dia menghilang? Dan selama hampir 2 tahun ini, sebenarnya dia ada di mana? Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi intronya. Yuk langsung aja kita bahas kasusnya bersama aku Ruth Fermiati di kisah True Crime. Gadis cantik yang menjadi korban dalam kasus ini bernama Paramita Titania Angelica atau yang lebih akrab dipanggil Mita. Mita diketahui berusia 26 tahun dan berasal dari Botodonga, Desa Boto Benteng, Kecamatan Maja Uleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Mita merupakan anak dari 3 bersaudara. Kedua orang tuanya masih ada dan dari cerita keluarga maupun orang-orang yang mengenalnya, Mita dikenal sebagai sosok gadis yang ceria, humble, pekerja keras, dan sangat sayang dengan keluarganya. Dan kalau kita lihat dari beberapa postingan di akun TikTok pribadinya, sebenarnya ada sisi lain dari Mita yang mungkin gak banyak orang tahu. Di balik kesehariannya yang terlihat ceria, beberapa kali Mita mengunggah video yang menggambarkan bagaimana lelahnya menjadi seorang pekerja. Seperti salah satu postingannya ini ya guys. Di balik kerjaku yang serius, tapi gajiku yang bercanda. Ada punggung yang remuk, ada mata yang tidak lelap, ada tangis yang tidak terdengar, ada lelah yang tidak beristirahat, ada pikiran yang selalu bingung bagaimana cara membagikannya agar cukup untuk semua. Dan mungkin postingan itu sedikit menggambarkan bagaimana kehidupan Mita selama berada di tanah rantau. Capek pasti ada, lelah juga pasti dirasakan. Apalagi Mita diketahui menjadi salah satu tulang punggung keluarganya. Tapi Mita tetap bekerja dan bertahan. Bahkan ya guys, Mita ini bukan baru 1 atau 2 tahun merantau di Morowali. Kurang lebih 9 tahun Mita sudah bekerja di sana. Mita diketahui bekerja di kawasan industri pertambangan di Morowali. Bahkan dari beberapa unggahan pribadinya, terlihat kesehariannya sebagai seorang pekerja di lingkungan industri. Dan bukan cuma dirinya saja ya guys, salah satu kakaknya yang bernama Nadia bersama suaminya juga ikut bekerja di Morowali setelah diajak oleh Mita. Jadi selama bertahun-tahun itu kehidupan Mita memang banyak dihabiskan di tanah rantau. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya guys, kalau Mita ini kan bekerja di Morowali, Sulawesi Tengah. Sedangkan rumah orang tua Mita sendiri berada di Wajo, Sulawesi Selatan.
Jarak antara keduanya itu kurang lebih sekitar 500 km yang kalau ditempuh menggunakan kendaraan darat bisa memakan waktu sekitar 7-8 jam perjalanan. Nah, karena bekerja jauh dari keluarga, setiap mendapatkan waktu cuti, Mita sering memanfaatkannya untuk pulang ke Wajo dan menghabiskannya waktu bersama keluarganya. Untuk perjalanan pulang pergi antara Wajo dan Morowali inilah, Mita sering menggunakan jasa travel langganannya. Dan yang membuat keluarga semakin merasa aman, sopir travel tersebut ternyata bukan orang asing. Dia adalah tetangga mereka sendiri, seorang pria bernama Albert. Siapa Albert? Pria ini bernama lengkap Albert bin Markus Paga alias Alberto Ces alias Latu alias Albert yang kini berusia 37 tahun. Albert bekerja sebagai supir travel dan rumahnya pun tidak jauh dari keluarga Mita, yaitu sama-sama tercatat sebagai warga Botodonga, Desa Boto Benteng, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Karena memang tetangga sendiri, keluarga Mita tentu sudah mengenal Albert. Mereka juga sudah mengantongi nomor telepon kontaknya. Jadi selama ini ketika Mita bepergian menggunakan travel yang dikemudikan Albert, keluarga tidak merasa terlalu khawatir. Apalagi ini bukan pertama kalinya. Sudah beberapa kali Mita menggunakan jasa travel Albert. Baik ketika masa cutinya tiba dan dia hendak pulang ke Wajo, maupun ketika masa cutinya selesai dan Mita harus kembali lagi ke Morowali untuk bekerja. Jadi bisa dibilang perjalanan bersama Albert ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi Mita maupun keluarganya. Sejauh ini perjalanan Mita so far so good ya guys. Sampai pada akhirnya hingga suatu kejadian tragis menimpa Mita. Senin sore 22 Juli 2024, sekitar pukul 4:30 sore, Mita berpamitan kepada keluarganya untuk kembali ke Morowali, tanah rantau tempat dirinya bekerja setelah berhari-hari menghabiskan masa cuti di kampung halamannya. Tidak ada firasat buruk sore itu. Bagi keluarga, Mita hanya sedang kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa, kembali ke tanah rantau untuk bekerja. Sore itu, Mita menaiki sebuah mobil travel Toyota Avanza berwarna hitam dengan nopol DD1725XA yang dikendarai oleh Albert. Mita duduk di kursi penumpang bagian depan, tepat di sebelah Albert yang mengemudikan mobil. Kebetulan saat itu Albert juga tengah mengantarkan sejumlah tabung yang memenuhi ruang di kursi penumpang bagian belakang. Oleh karena itu, kursi di sebelah sopir menjadi satu-satunya tempat yang bisa ditempati Mita selama perjalanan. Berangkatlah Mita sore itu meninggalkan kampung halamannya menuju Morowali. Perjalanan berlangsung selama berjam-jam, sore berganti malam, hingga malam semakin larut dan perjalanan mereka terus membawa Mita semakin jauh dari kampung halamannya. Selama perjalanan, komunikasi Mita dengan keluarga juga tidak selalu berjalan lancar. Di beberapa titik, jaringan telepon sempat hilang dan kembali muncul. Hingga sekitar pukul 3 dini hari, masuk Selasa 23 Juli 2024, Mita kembali berkomunikasi melalui WhatsApp dengan sang ibu. Sang ibu menanyakan perjalanan Mita dan sudah sampai mana putrinya saat itu. Mita kemudian memastikan lokasi yang sedang mereka lewati. Saat itu diketahui bahwa perjalanan mereka telah memasuki kawasan Seba-Seba. Menurut keterangan keluarga, Mita sempat merasa heran mengapa perjalanan menuju Morowali kali ini justru melewati jalur Seba-Seba. Meski demikian, melalui pesan WhatsApp tersebut, Mita masih sempat memberi kabar kepada sang ibu bahwa dirinya sudah tidak jauh lagi dari tujuan. Tak lama Mi sampai K. Namun siapa sangka kalimat singkat itu justru menjadi salah satu komunikasi terakhir Mita dengan keluarganya. Setelahnya, perjalanan Mita bersama Albert terus berlanjut melewati kawasan Seba-Seba. Entah bagaimana awalnya, dalam perjalanan tersebut terlontar perkataan Mita yang menyebut Albert sebagai sopir jelek. Ucapan tersebut rupanya membuat Albert tersinggung dan sakit hati. Emosinya kemudian tersulut. Albert mengambil sebuah kunci roda berbahan besi yang berada di dalam mobil. Kunci roda tersebut kemudian diayunkan dan dihantam ke bagian belakang leher Mita. Serangan itu terjadi begitu tiba-tiba. Mita yang tidak menyangka akan mendapatkan serangan tersebut tidak sempat menyelamatkan diri.
Setelah menerima hantaman keras dari bagian belakang lehernya, Mita kehilangan kesadarannya. Tanpa mendapatkan pertolongan, Mita akhirnya meninggal dunia. Albert kini menyadari bahwa perempuan yang beberapa jam sebelumnya ia bawa menuju Morowali telah meninggal di dalam perjalanan. Namun bukannya mencari pertolongan atau menyerahkan diri, Albert justru memilih menyembunyikan apa yang telah terjadi. Tubuh Mita kemudian dibungkus menggunakan hamok. Setelah tubuh Mita dibungkus menggunakan hamok, Albert memasukkannya ke dalam sebuah karung. Tubuh Mita kemudian dibawa menuju pinggiran jurang di kawasan Seba-Seba dan dibuang di sana. Sebelum meninggalkan tubuh Mita, Albert mengambil barang-barang milik Mita, yakni 2 unit handphone serta sebuah dompet yang di dalamnya terdapat 2 kartu ATM masing-masing dari Bank BNI dan BRI. Setelah itu, Albert memutuskan untuk melarikan diri. Namun sebelum benar-benar menghilang, Albert terlebih dahulu mencairkan uang dari ATM milik Mita yang telah diambilnya. Dari ATM BNI, Albert berhasil mencairkan uang senilai 62 juta. Sementara dari ATM BRI terdapat uang sekitar 7 juta. Jika ditotal, uang milik Mita yang berhasil dikuasai Albert mencapai sekitar 69 juta. Uang tersebut kemudian dipindahkan ke beberapa rekening untuk memuluskan pelariannya. Sementara itu, keluarga Mita sama sekali belum mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang mereka tahu saat itu hanyalah satu hal, Mita tidak kunjung sampai. Komunikasi dengan Mita terputus dan putri mereka tidak bisa lagi dihubungi. Rasa cemas keluarga pun semakin besar. Berbagai cara mulai dilakukan untuk mencari tahu keberadaan Mita. Bahkan keluarga sampai berhasil menghubungi Albert, supir yang terakhir kali diketahui membawa Mita menuju Morowali. Ketika ditanya mengenai keberadaan Mita, Albert mengatakan bahwa Mita sudah turun di daerah Lalampu Morowali atas keinginannya sendiri karena akan dijemput oleh seorang teman. Namun keterangan Albert tersebut rupanya tidak begitu saja dipercayai oleh keluarga. Terlebih, Albert merupakan orang terakhir yang diketahui bersama Mita dalam perjalanannya menuju Morowali. Kecurigaan keluarga terhadap Albert semakin kuat ketika setelah memberikan keterangan tersebut, keberadaan Albert justru ikut tidak diketahui. Kini bukan hanya keberadaan Mita yang menjadi tanda tanya. Sosok Albert orang yang terakhir diketahui bersamanya, sekaligus orang yang mengaku telah menurunkan Mita di Lalampu juga mulai dicari. Keluarga pun terus melakukan berbagai upaya. Mereka mencari informasi ke tempat Mita bekerja, menghubungi teman-temannya, hingga menyebarkan pamflet pencarian secara online. Menariknya, pamflet tersebut tidak hanya memuat foto dan informasi mengenai Mita. Foto Albert juga dipasang berdampingan dengan foto Mita sebagai sopir travel sekaligus orang terakhir yang diketahui bersama Mita. Bahkan dalam pamflet tersebut, keterangan Albert yang mengaku telah menurunkan Mita di Lalampu turut dicantumkan sebagai keterangan yang diragukan. Keluarga juga menyoroti adanya transaksi rekening yang dianggap janggal. Dengan kata lain, di tengah pencarian Mita, perhatian keluarga saat itu sudah mulai mengarah kepada Albert. Mereka bukan hanya berharap menemukan Mita, tetapi juga mencari keberadaan Albert untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama perjalanan tersebut. Hingga akhirnya setelah berbagai upaya pencarian menemui jalan buntu, pada tanggal 9 Agustus 2024, keluarga melaporkan hilangnya Mita ke Polres Morowali. Setelah polisi menerima laporan kehilangan Mita dari pihak keluarga, sejak saat itulah polisi mulai melakukan serangkaian penyelidikan. Terlebih lagi, Albert, orang terakhir diketahui bersama Mita juga ikut menghilang dan kemudian dinyatakan buron. Penyelidikan dimulai dengan menelusuri sinyal terakhir dari handphone Mita. Dari penyelidikan tersebut, polisi kemudian menemukan petunjuk lain, yaitu adanya transaksi mencurigakan dari 2 ATM milik Mita, yakni BNI dan BRI, yang ternyata digunakan di tempat lain. Di sisi lain, Albert yang masih di dalam pelariannya memutuskan pergi jauh hingga ke pedalaman Papua. Di sanalah Albert berusaha menghilangkan jejak sekaligus menghindari pantauan polisi. Long story short, sekitar 1 tahun kemudian Albert menghabiskan masa pelariannya di tanah Papua. Mungkin karena merasa situasi sudah mulai aman dan penyelidikan terhadap dirinya telah meredah, di tahun 2025 Albert akhirnya nekat keluar dari Papua.
Namun bukannya kembali ke kehidupan normal, Albert justru melanjutkan pelariannya dengan bersembunyi di Dusun Mau, Desa Putu Ada, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Lalu pertanyaannya, apakah polisi dan keluarga sudah melupakan kasus Mita? Atau mungkin mereka sudah lelah dengan pencarian yang selama ini tidak kunjung menemukan titik terang? Oh, jawabannya tidak, guys. Sejak Albert dinyatakan buron, meskipun dari luar penyelidikan polisi mungkin terasa senyap dan seakan tidak ada perkembangan, ternyata usaha polisi dalam mencari keberadaan Albert benar-benar patut diacungi jempol, guys. Entah metode apa yang digunakan polisi untuk terus melacak pelariannya, tetapi setelah sekian lama bersembunyi dan berpindah-pindah tempat, keberadaan Albert pun akhirnya mulai terendus. Polisi mendapatkan informasi bahwa Albert kerap keluar masuk di Dusun Mau, Desa Putu Ada, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Namun untuk memastikan informasi tersebut bukanlah perkara mudah. Polisi sendiri mengungkapkan bahwa saat menuju ke sana, mereka masih meraba-raba dalam mencari keberadaan Albert. Tim Resmob Satreskrim Polres Wajo kemudian berkoordinasi dengan Polres Mamuju hingga akhirnya keberadaan Albert di wilayah tersebut berhasil dipastikan. Dan guys, tempat yang dipilih Albert untuk bersembunyi ternyata bukanlah daerah yang mudah dijangkau. Dusun tersebut berada di kawasan yang cukup terisolasi. Saat musim kemarau, akses kendaraan menuju lokasi hanyalah bisa dilakukan menggunakan sepeda motor, sementara ketika musim hujan, perjalanan bahkan harus ditempuh dengan berjalan kaki karena kondisi wilayahnya yang bergunung. Akses keluar masuk kampung itu pun hanya melalui satu jalur, yakni sebuah jembatan gantung. Lalu setelah melakukan pengintaian dan mematangkan rencana penangkapan, tim kepolisian dari Wajo yang telah berkoordinasi dengan kepolisian Mamuju akhirnya bergerak. Pada tanggal 8 Agustus 2026, petugas mendatangi lokasi tempat Albert diketahui berada untuk melakukan penangkapan. Namun ternyata penangkapan tersebut tidak berjalan semudah yang dibayangkan, guys. Saat petugas tiba dan melakukan penggerebekan, Albert berhasil melarikan diri dari tempat persembunyiannya. Tapi polisi tentu tidak menyerah begitu saja. Akses keluar dari wilayah tersebut segera ditutup untuk mempersempit ruang gerak Albert. Kepolisian juga melibatkan berbagai pihak di wilayah setempat. Koordinasi pun dilakukan dengan kepala dusun, kepala desa, kapolsek hingga tokoh masyarakat. Kali ini polisi memilih melakukan pendekatan secara persuasif. Melalui pihak-pihak tersebut, Albert diminta untuk menghentikan pelariannya dan menyerahkan diri ke petugas polisi. Upaya itu pun akhirnya membuahkan hasil, guys. Setelah sekian lama hidup dalam pelarian, akhirnya Albert menyerah. Dengan dibantu oleh saudaranya, Albert keluar dan menyerahkan diri kepada petugas. Dan sejak saat itulah pelarian Albert benar-benar berakhir. Setelah berhasil diamankan, tim Resmob Satreskrim Polres Wajo yang berkoordinasi dengan kepolisian Mamuju kemudian membawa Albert ke Polresta Mamuju untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nah guys, berhasilnya Albert ditangkap akhirnya perlahan membuka tabir yang selama ini hampir 2 tahun menjadi misteri di balik hilangnya Mita. Pemeriksaan terhadap Albert pun dimulai. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan oleh penyidik. Tentunya ada satu hal besar yang ingin diketahui polisi saat itu. Sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Mita dan di manakah keberadaannya selama hampir 2 tahun ini? Hingga akhirnya dalam pemeriksaan tersebut Albert mulai buka suara. Albert mengakui perbuatannya yang telah menyebabkan Mita meninggal dunia. Dari keterangannya pula, perlahan terungkap rangkaian kejadian yang dialami Mita selama perjalanannya bersama Albert seperti kronologi yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun pengakuan tersebut tentu belum cukup. Polisi masih membutuhkan satu jawaban yang sangat penting. Di manakah Mita? Albert kemudian dimintai menunjukkan lokasi tempat dirinya membuang tubuh Mita setelah kejadian tersebut. Berbekal keterangan Albert mengenai lokasi itu, petugas kemudian bergerak menuju kawasan jurang di Morowali untuk melakukan pencarian. Tim kepolisian Polres Wajo dan kepolisian Morowali menyusuri kawasan jurang yang ditunjuk sebagai lokasi tempat tubuh Mita dibuang. Dan pencarian tersebut tentu bukan perkara mudah. Petugas harus menyusuri medan yang curam dan menuruni area jurang untuk mencapai titik yang ditunjukkan berdasarkan keterangan Albert. Setapak demi setapak mereka turun menyusuri jurang hingga setelah mencapai kedalaman kurang lebih 60 meter dari permukaan, kerja keras petugas akhirnya membuahkan hasil.
Di sanalah setelah hampir 2 tahun keberadaannya menjadi misteri, Mita akhirnya ditemukan. Namun sayangnya ya guys, kondisi Mita ketika ditemukan sudah tidak lagi utuh. Waktu yang begitu panjang membuat jasadnya telah mengalami proses pembusukan hingga hanya menyisakan tulang belulang. Penemuan tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang keluarga yang selama hampir 2 tahun tidak pernah mendapatkan kepastian mengenai keberadaan Mita. Tulang belulang yang ditemukan kemudian dievakuasi dari dasar jurang dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna membantu proses identifikasi, pemeriksaan forensik, serta melengkapi proses penyidikan kasus tersebut. Setelah keberadaan Mita berhasil ditemukan dan rangkaian peristiwa mulai terungkap, proses hukum terhadap Albert pun terus berlanjut. Karena peristiwa yang menyebabkan Mita meninggal dunia sekaligus lokasi pembuangan jasad berada di wilayah hukum Kabupaten Morowali, Albert bersama barang bukti yang telah diamankan kemudian diserahkan ke Polres Morowali. Dengan penyerahan tersebut, penanganan perkara selanjutnya dilanjutkan oleh Polres Morowali sesuai dengan kewenangan wilayah hukum tempat kejadian perkara. Dan sampai narasi yang saya bawakan ini ya guys, proses hukum terhadap Albert masih terus berjalan. Albert telah ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan melanggar pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tentunya kasus ini masih akan melalui proses hukum lebih lanjut ya guys. Kita masih harus menunggu bagaimana hasil penyidikan hingga nantinya perkara ini benar-benar mendapatkan kepastian hukum. Sementara itu setelah seluruh proses pemeriksaan terhadap tulang belulang Mita selesai dilakukan, jenazah Mita kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga untuk dibawa pulang ke kampung halamannya. Setelah hampir 2 tahun mencari dan menunggu kepastian, akhirnya keluarga bisa membawa Mita pulang, mendoakannya, dan memakamkannya secara layak. Namun meskipun keberadaan Mita akhirnya telah ditemukan dan pelaku juga berhasil diamankan, ternyata masih ada beberapa hal yang sampai saat ini menyisakan tanda tanya bagi keluarga. Salah satunya mengenai uang milik Mita yang berhasil dikuasai Albert melalui kartu ATM korban. Keluarga mempertanyakan bagaimana bisa Albert mengakses dan mengambil uang tersebut, mengingat penggunaan kartu ATM tentunya membutuhkan nomor PIN yang seharusnya hanya diketahui oleh pemiliknya. Dan dari sinilah muncul kecurigaan keluarga bahwa mungkin masih ada rangkaian kejadian lain yang dialami Mita sebelum akhirnya kehilangan nyawanya. Keluarga menduga bukan tidak mungkin Mita sempat mendapatkan tekanan hingga pelaku akhirnya bisa mendapatkan akses terhadap uang yang berada di rekeningnya. Namun perlu digarisbawahi ya guys, dugaan tersebut masih merupakan kecurigaan dari pihak keluarga. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti bagaimana Albert bisa mengetahui nomor PIN ATM milik Mita. Apapun yang sebenarnya terjadi, keluarga Mita menyerahkan sepenuhnya pengungkapan kasus ini kepada pihak yang berwenang. Mereka berharap seluruh fakta yang masih menjadi tanda tanya dapat diungkap seterang-terangnya dan proses hukum nantinya benar-benar memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk Mita. Nah, itu tadi ya guys, kasus yang menimpa Paramita Titania Angelika, seorang gadis cantik yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan begitu menyayangi keluarganya. Hidup Mita harus berakhir di tangan seorang supir mobil travel yang seharusnya memastikan keselamatan Mita hingga sampai tujuan. Tetapi perjalanannya tersebut justru berakhir menjadi petaka dan merenggut nyawanya. Sebuah perjalanan yang awalnya hanyalah perjalanan biasa untuk kembali ke tanah rantau dan melanjutkan pekerjaan, ternyata menjadi perjalanan terakhir Mita. Untuk keluarga Mita, semoga selalu diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi kehilangan yang begitu berat ini. Semoga segala proses yang masih harus mereka lalui ke depannya juga diberikan kemudahan. Dan untuk Mita, semoga segala amal baiknya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Segala kesalahannya diampuni, dan semoga Mita mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.